saudari dalam Kristus, hari ini, hari Jumat, kita bersama-sama kembali akan mendengarkan nubuat Amos yang mana mengingatkan bahwa Allah juga memperingatkan kita, terutama orang Israel yang hidup iman dan moralnya jelek, di mana terjadi banyak pelanggaran, korupsi, seperti mereka memperkecil takaran, menaikkan harga dan menipu dengan neraca palsu, membeli orang papa dengan uang dan memberi orang miskin, menjual terigu tua. Tuhan tahu, meskipun Tuhan sepertinya tidak tampak, tetapi Tuhan tahu ketika orang-orang pilihannya itu melakukan tindakan yang tidak jujur. Maka pertanyaan kita adalah, apakah kita masih suka bertindak tidak jujur? Apakah kita selalu menipu orang? Apakah kita membohongi orang? Kita sadar bahwa dosa kebohongan, dosa penipuan itu melukai juga hati Tuhan. Maka Tuhan tidak segan memperingatkan orang Israel. Tuhan akan mengubah perayaan-perayaan orang Israel menjadi perkabungan dan segala nyanyian menjadi ratapan. Ini begitu mengerikan kalau kita sadar bahwa Tuhan ternyata peduli. Tuhan tidak berusaha untuk membinasakan orang Israel, tapi Tuhan ingin agar dengan peringatan ini orang Israel berbalik ke jalan yang benar, menjadi bangsa pilihan. Tidak hanya luarnya saja baik, tetapi juga hidup iman dan moralnya baik. Maka hari ini kita juga mendengarkan Yesus yang ingin agar kita mengikuti Dia. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yang kuinginkan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Bagi Tuhan, persembahan bukan yang utama. Berapapun persenan yang kita serahkan kepada Tuhan, mungkin persepuluhan bagi Tuhan itu tidak lagi penting. Juga bagi orang Katolik, tidak lagi ada ukuran tertentu untuk memberikan persembahan. Karena yang lebih penting bagi Tuhan adalah belas kasihan. Apakah kita memiliki kasih kepada orang lain? Apakah kita juga memiliki kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Maka kita juga jangan segan-segan memberikan kasih dalam bentuk peringatan bagi anak-anak kita agar mulai kecil biasa untuk bertindak jujur, hidup sederhana, tidak foya-foya, tidak hidup mewah-mewah. Karena sekali lagi bukan materi yang diinginkan Tuhan, tetapi hati yang dekat dengannya. Tuhan ingin kita sebagai anggota gereja juga hidup rukun, guyup, damai, saling menyapa. Karena itulah bentuk dari belas kasihan. Belas kasihan berarti hati kita memiliki kasih, bisa membedakan mana orang yang betul-betul membutuhkan kasih dan mana orang yang hanya pura-pura ingin kasih. Maka mari kita pertama hari ini tidak lagi korupsi, entah waktu, entah materi, entah mengambil manfaat keuntungan dari orang lain untuk keuntungan kita semata-mata. Tetapi sebaliknya mari kita bersikap terbuka, terus terang, agar pikiran dan hati kita juga anak-anak kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Agar bukan lagi Tuhan yang memperingatkan kita, menghukum kita, menakut-nakuti kita, tetapi kita sadar bahwa kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk hidup benar dan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.